Tadi terakhir berarti sampai ini ya. Udah sampai ke refractory period belum tadi? Sudah, Pak. Jadi sedang dijelaskan yang bagian situ, Pak. Oke, seperti saya ini ya ulang sedikit di sini. Jadi ketika tadi ya ketika proses ini si membran potensial itu akan turun sampai melebihi V-restingnya, yang kemudian nanti dari sini akan mencoba K-nya ion channel K-nya akan menutup, yang kemudian dari si selnya itu akan mencoba untuk menaikkan potensialnya sampai ke V-restingnya dia lagi. Nah, masa-masa inilah yang disebut dengan refractory period atau waktu yang dibutuhkan oleh si sel untuk kembali ke V-restingnya dia atau potensial restingnya dia. Pada masa-masa ini, namanya ya tadi ya di bagian ini, ketika refractory period, ini sel tidak dapat menerima impuls atau stimulus. Jadi kalau misalkan selnya itu menerima stimulus, potensial aksi itu tetap tidak akan terjadi. Karena untuk si selnya itu sendiri masih dalam keadaan tadi di masa refraktori begitu. Jadi masih membutuhkan waktu tertentu untuk dia kembali ke V-restingnya. Baru nanti kalau sudah di V-resting, dia mampu menerima impuls atau stimulusnya lagi. Nah, tapi jangan dibayangkan ini sangat lama begitu ya. Tapi di sini itu nanti satuannya itu milisecond. Jadi sangat singkat gitu. Jadi prosesnya secara penuh seperti itu ya. Di sini kita baru melibatkan dua saja nih, baru melibatkan sodium dan potasium saja channelnya. Padahal tadi kan banyak sekali jenis yang lain, tetapi itu tidak terlalu signifikan pengaruhnya mereka terhadap munculnya potensial aksi. Nah, inilah potensial aksi inilah nanti akan muncul, akan diteruskan ketika nanti ada stimulus lagi untuk yang selanjutnya. Nanti akan dari satu neuron ke neuron yang lain, nanti kan akan ada komunikasi lewat neurotransmitter atau lewat sinapsis yang kemudian harus dilanjutkan. Nanti muncul potensial aksi lagi untuk kemudian melanjutkan lagi, begitu seterusnya. Ketika potensial aksi ini tidak terjadi, maka si informasi tadi itu nggak akan diteruskan. Kalau misalnya di otot ya nggak akan terjadi kontraksi. Kalau di jantung berarti jantungnya tidak akan berdetak dan tidak akan muncul sinyal listriknya. Ya, seperti itu. Makanya akhirnya potensial aksi ini sangat krusial perannya. Nanti di bagian simulasi nanti akan saya tunjukkan di sana, di simulasinya itu memang selain memperlihatkan bagaimana potensial aksi itu terjadi gitu ya, itu akan menunjukkan bagaimana pengaruh ada dua macam obat, bukan obat sih ya, satunya obat, yang satunya itu toksin atau racun yang kemudian mempengaruhi sel saraf. Teman-teman ada yang pernah tahu ini ikan fugu atau ikan buntal? Pufferfish. Oh, Pak. Itu ada yang tahu nggak itu efek racunnya seperti apa? Atau nama racunnya gitu mungkin ada yang pernah tahu nggak, pernah dengar gitu mungkin? Bisa bikin orang meninggal, Pak. Lebih spesifik. Kita kan bahasnya sekarang neuron nih. Kira-kira efeknya akan seperti apa? Biasanya ini kan paling banyak kan ikannya itu kalau cara dari segi dia termasuk ikan yang diolah, tapi cara pengolahnya memang khusus. Biasanya kalau orang-orang Jepang itu harus punya semacam sertifikat begitu ya untuk bisa mengolah ikan fugu ini ya, fugu, pufferfish atau ikan buntal itu. Jadi dia itu si toksinnya itu mampu untuk membuat kalau di ini ya efeknya sementara itu bisa mati rasa begitu, atau mungkin sampai kemudian lemas atau kejang ototnya. Dan dia itu kerjanya itu di sini sebenarnya. Nanti akan saya tunjukkan di simulasinya. Kerjanya dia tuh ini, dia tuh ngeblok bagian ini. Wes, kalau sudah kena yang ini ya kan ini diblok otomatis
si membran potensialnya nggak akan pernah naik karena si channelnya nih atau mungkin gerbangnya untuk si Na itu ditutup gitu sama si toksin ini, sehingga nggak akan pernah ada Na yang keluar dan masuk yang kemudian menyebabkan si potensial aksi nggak akan pernah terjadi. Nah, kerjanya sampai seperti itu. Itu akhirnya ya lama kelamaan bisa nanti kalau misalnya kenanya sampai ke jantung ya bisa langsung bisa mati begitu karena jantungnya tidak mampu berdetak menghasilkan kelistrikan di sana, tidak muncul potensial aksi di sana. Kayak begitu. Mungkin yang dirasakan biasanya yaitu mati rasa biasanya awal-awal. Makanya akhirnya si toksinnya ini kan adanya itu di duri-durinya si pufferfish ini, sehingga harus hati-hati. Tetapi bukan cuma pufferfish ya yang dia punya si toksin ini. Saya sempat baca tadi itu ada sekitar 3 atau 4 ikan yang itu punya toksin yang sama seperti pufferfish ini. Jadi ada yang mungkin kalau teman-teman pernah tahu ada sunfish, ikan yang dia itu agak kepala sama badannya itu pendek tapi besar banget, itu sunfish. Kemudian ada lionfish ya, satunya lagi yang dia itu agak mekar bagus kalau bentuk ikannya, tapi itu duri-durinya sangat beracun. Nah itu dia kerjanya toksinnya itu mirip dengan yang ini. Nanti akan kita bahas ketika lihat simulasi. Nah ini adalah ada ini ya sedikit hitung-hitungannya, tapi di sini saya tidak akan meminta kalian untuk menghitung karena kita di sini fokusnya adalah simulasi. Jadi biarkan komputer atau laptop kita yang menghitung. Oke. Nah, di sini tuh ini sudah tahunnya udah berapa ya, 70 tahun yang lalu ini ya, tahun 1952 itu Hosking sama Huxley di sini mencoba untuk memodelkan bagaimana neuron itu bekerja. Dan di sini mereka itu untuk percobaannya ini ya, saya dulu masih ingat dijelaskan oleh Prof. Rin, itu menggunakan ada 2 macam, ada yang menggunakan kaki kata untuk pemodelannya dan satu lagi menggunakan squid itu apa? Cumi-cumi. Oh ini berarti disebutin ya squid axon. Nah ini squid axon. Jadi percobaannya itu yang terakhir menggunakan squid ini untuk kemudian melihat bagaimana potensial aksi ini dihasilkan begitu. Dan di sini yang dilihat itu adalah K sama Na sebenarnya, dan L ini adalah dia itu leakage atau yang bocor gitu dianggapnya. Jadi ada atau yang lain-lain begitu. Yang utama adalah punyanya si K dan Na. Nah, di sini untuk kita bisa menghitung si perbedaan potensial, si membran potensial itu dipengaruhi oleh ada 3 tadi itu, ada Na, K, sama L-nya. Dengan di sini itu akan dicek per masing-masing bagaimana punya karakteristik masing-masing begitu. Misalkan si Na itu punya nilai G-nya di sini itu semacam konduktivitasnya atau voltage conductance ya di sini namanya. Nah itu punya nilai yang berbeda-beda antara Na, K dan juga L-nya di sini, dan sudah berdasarkan percobaan yang dilakukan oleh Huxley itu ditemukan nilai G-nya ini berapa di sini. Nah kemudian harusnya teman-teman sudah dapat ini juga. Jadi untuk kemudian suatu ion atau suatu molekul ini berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, kita pasti memerlukan adanya namanya driving force di sini, dan driving force yang digunakan dalam pemodelan ini itu adalah perbedaan potensialnya. Jadi perbedaan potensial yang dari gate-nya itu dengan yang pusatnya begitu itu berapa, itu yang akan jadi driving force-nya. Driving force-nya bisa macam-macam seperti yang tadi Na sama K kalau gerbangnya terbuka itu bisa aja karena perbedaan konsentrasi itu kemudian mereka akan berpindah. Nah itu termasuk driving force. Jadi force-nya karena perbedaan konsentrasi, perbedaan potensial, perbedaan suhu, perbedaan tekanan itu bisa menjadi driving force pada kondisi-kondisi tertentu. Nah, modelnya mungkin kalau kita gambarkan sebagai blok diagram itu seperti ini. Jadi memang masih tetap yang diperlihatkan natrium dan kalium. Nah,
Ini sisi matematis dari pemodelan Hastings-Huxley tadi itu. Jadi nilai GK, GNA, dan GL itu di sini dipengaruhi oleh ada parameter-parameter tertentu yang mereka itu sebenarnya berupa persamaan diferensial. Di sini ada N, M, dan H. Dengan N, M, dan H ini adalah mereka semacam yang mempengaruhi apa ya kalau misalnya saya bilang perubahan potensialnya yang di sini dipengaruhi oleh ketiga gate-nya tadi itu, jadi masing-masing gate gitu. Dan ini adalah hasil dari percobaan Hastings-Huxley tadi itu. Jadi di sini untuk conductance-nya untuk K, Na, dan L itu berdasarkan rumus ini dengan nilai M, N, H itu mengikuti rumus ini. Dan alfa dan beta itu mengikuti rumus yang di sebelah kanan lagi. Jadi agak ini ya bersarang begitu. Ini kalau misalkan teman-teman coding sendiri di MATLAB itu akan muncul nanti potensial aksi yang terjadi itu kayak gimana dengan kita memasukkan nilai semacam V, VL, kemudian I-nya dan juga V-nya ini itu akan muncul nanti. Bisa teman-teman modelkan. Jadi di sini itu yang mau kita pakai kan sebenarnya ini conductance-nya ini yang nanti akan kita gunakan untuk mencari I-nya. I-nya sebagai menunjukkan arus, nanti bisa muncul sebagai voltase di sana. Nah, ini adalah yang nanti akan terlihat begitu ya. Untuk MN dan H tadi ya, perubahannya mereka seperti ini. Nanti ketika tergantung sih ya di sini nanti kalau untuk MN dan H ini kan mereka berpengaruhnya hanya ke NA dan K karena dianggapnya dua ini yang punya gate begitu. Dengan untuk NA itu hanya dipengaruhi oleh variabel N di sini, M dan H itu mempengaruhi untuk yang K gitu. Nah, ini kalau misalkan tadi kan M dan MNH itu seperti ini, variabel aktivasi inaktivasi. Jadi yang dia itu mengatur sebenarnya, mengatur kapankah kemudian potensial aksi ini akan membuat impulsnya akan membuat potensial aksi ini terjadi. Atau kalau bukan kita lihat lebih spesifik, kapankah si impuls ini mampu membuat gate-nya itu terbuka atau channel tersebut terbuka. Nah, itu bisa dilihat dari M, N, dan H di sini. Responnya seperti ini ya untuk aktivasi inaktivasi tadi. Nah, ini mungkin jauh lebih detail ya, jauh lebih detail untuk kalau misalnya kita melihat yang tadi itu. M, N, dan H itu sebenarnya mewakili itu, ada keterangan di bawah. Kalau N, berarti agak lupa dari rumusnya. N itu yang sama K ya, kembali dari berarti saya. N itu yang berhubungan dengan untuk channel atau gate K. Kalau M dan H untuk channel atau gate yang NA. Sehingga di sini bisa ditunjukkan ketika ini ada istilah ini ya, agak rumit ya, ada deaktivasi sama deinaktivasi. Jadi ketika channel NA ini membuka atau teraktivasi, maka nilai M-nya itu akan meningkat. M-nya itu akan meningkat sampai kemudian di sini mencapai puncaknya, channel NA akan turun. Channel NA akan menutup yang kemudian akan mengalami aktivasi tadi itu, sehingga di sini hanya nilai H itu turun. Kayak begitu, karena H untuk yang deinaktivasi di sini. Baru kemudian ketika channel K-nya terbuka, N-nya meningkat sekarang karena untuk aktivasi channel K. Kayak begitu. Nah, ini adalah tampilan pemodelan Hastings-Huxley neuron. Tadi model Hastings-Huxley model neuron punyanya Hastings-Huxley di MATLAB. Nanti akan saya post di Hebat ya untuk codingnya dan juga softwarenya ini. Ini dibukanya pakai MATLAB nanti. Yang ini tidak perlu, kalau ini pakai Simulink. Nah, kita akan coba langsung ke tampilannya. Nah, tampilannya seperti ini.
tampilan awalnya. Nah, di sini kita disediakan ada beberapa panel yang akan saya jelaskan satu persatu di sini. Jadi yang pertama itu adalah di sini ada nilai warna-warna di sini itu yang bawah itu menunjukkan nilai M, N, dan H. Kemudian yang di atas itu yang warna biru. Ini teman-teman bisa lihat kursor saya nggak? Siapa? Bisa ya? Nah ini, kalau bisa pakai kursor aja. Nah ini di sini M, N, dan H warnanya kuning, hijau, dan biru. Ini yang menunjukkan tadi nilai aktivasi dan inaktivasi channel atau gate NA atau K. Nah, yang atas yang warna ungu, ini apa ya, ungu atau biru lah ya, ungu ini itu menunjukkan stimulusnya atau impuls atau perintahnya. Sedangkan yang warna merah ini adalah menunjukkan potensial aksinya. Nah, gitu. Nah, di sini cara kita ngeceknya bagaimana? Jadi ini secara otomatis dia akan jalan. Saya akan jalankan ya. Ini saya klik run di bawah sini. Dia akan jalan harusnya. Nah, dia masih jadi ada refractory period ya. Dia akan menuju ke resting lagi. Dia akan lurus. Ini sekarang. Nah, sampai tertutup sekalian. Nah, dia akan lurus seperti itu terus. Saya stop. Nah, ini dia berhenti. Sekarang kalau misalkan saya pengen tahu nih di dalamnya ini tuh apa aja sebenarnya. Nah, ini kita ada informasi di atas ini. Pojok kiri atas ada membran, channel, stimuli, dan drug. Nah, di sini membran, kalau kita klik, nah ini informasi tentang membrannya akan muncul. Berapa sih konsentrasi termasuk ini ya? Konsentrasinya di luar dan di dalam bisa kita atur. Terus kemudian untuk K dan CL-nya juga bisa seperti ini. Kemudian untuk suhunya pun juga bisa. Nah, kemudian di sini ada potensial aksinya. Oh, bukan potensial aksinya, perbedaan potensialnya. Itu untuk membran. Kemudian untuk channel sekarang. Channel di sini ada informasi mengenai G-nya. G-nya itu GNA, GK, GCL yang pasif itu berapa harus diketahui terlebih dahulu sehingga nanti tahu nih nilainya ketika dia nggak aktif itu berapa. Dan ini diketahui dari hasil percobaan juga ya. Kemudian ada stimulus. Stimulusnya bisa kita atur tingginya mau berapa, lebarnya mau berapa. Nah ini bisa kita atur. Kalau ini dibuat 10 milisecond tingginya, lebarnya itu 1 milisecond. Oh, tingginya itu 10 nanoampere, lebarnya itu 1 milisecond. Ini untuk steam 1. Jadi steamnya ini ada 2 button. Dilihat di kiri bawah ada steam 1, ada steam 2. Nah, di sini steam 1 untuk yang positif, steam 2 untuk yang negatif. Yang negatif tuh nilainya minus 10 nanoampere dengan lebar 2 milisecond. Nah, ini. Nah, oke, stimulus pattern-nya udah. Nah, sekarang saya akan tunjukkan kalau misalnya ini kita run, kemudian kita kasih steam 1. Ya, artinya nah, stimulusnya muncul di sana. Teman-teman lihat ini nih. Saya stop dulu bentar. Ini semua bisa lihat kan ya? MATLAB, hasil MATLAB saya. Grafiknya. Oke. Nah, di sini teman-teman lihat ketika stimulus saya berikan di sini besarnya kan kecil tadi ya. Dia 10 nanoampere gitu ya. Karena kan stimulusnya besarannya arus. Maka di sini akan naik, kemudian naik awalnya di sini sekitar minus 60 ya restingnya, minus 60 sekian. Nah itu akan naik sampai thresholdnya di sini sampai 40, kemudian turun sampai melebihi restingnya, baru kemudian akan naik perlahan. Ini masuk ke refractory period. Nah teman-teman bisa lihat juga di sini MNH-nya. Ketika stimulus diberikan, maka yang berperan lebih dulu adalah si M. M akan naik.
tapi H di situ akan turun. Ya, M-nya naik, H-nya turun. Kemudian setelah sampai ke N juga mulai naik ya, sampai ke puncak baru di sini N-nya turun. Yang M tutup di bawah, ketika hampir puncak udah turun dia. Kemudian kalau H-nya di sini mulai naik malah dari turun kemudian mulai naik. Gitu. Karena tadi ya ada perannya masing-masing. M, N, dan H itu menunjukkan deaktivasi dan deinaktivasi dari channel NA dan K. Sekarang kita akan coba kita run lagi. Kita kasih steam satu, steam lagi. Dia nggak akan pengaruh di sini. Steam yang kedua itu tidak akan memberikan pengaruh karena dari hasil steam yang pertama, dari hasil pemberian stimulus yang pertama itu sel masih menuju ke titik potensial aksinya. Jadi istilahnya keluar masuk NA-nya masih berlangsung sehingga pemberian stimulus yang berikutnya itu masih belum dianggap. Kayak begitu. Jadi nggak ada pengaruhnya gitu ya, walaupun ada yang kedua. Sekarang kita run lagi. Kita kasih steam sekali lagi. Kita tunggu sampai refractory period, kemudian kita steam. Oh, enggak pencet nih. Oke, tunggu refractory dulu, kita steam. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Pemberian stimulus ketika masih di masa refractory ini ya, masa refractory atau refractory period itu menyebabkan si selnya itu tidak akan bergeming gitu karena dia masih belum ke fase restingnya gitu. Jadi sebelum dia masuk ke fase resting dia tidak akan mau membuat potensial aksi lagi kayak gitu ya. Di sini sumbu X-nya itu satuannya milisecond. Jadi bayangkan kalau ini tuh diperlambat banget gitu tampilannya sehingga teman-teman bisa membayangkan secepat apa sebenarnya. Kita run lagi. Lalu steam. Nah, kita steam juga di area sini pun juga nggak akan naik. Baru ketika udah masuk ke resting, nah ini baru mau lagi. Sekarang kita coba setelah ini steam yang kedua yang negatif. Efeknya akan seperti apa? Nah. Tim yang pertama di sini ini karena dia masih belum stabil gitu ya di restingnya, jadi kemudian dia tidak akan mampu naik atau mungkin di sini ini gara-gara harus saya pastikan dulu ya apakah gara-gara steam pertama atau steam yang kedua. Kita akan coba ya. Oh, gara-gara steam yang pertama ya. Nah, itu. Agak berbeda dengan yang steam yang pertama. Kalau steam yang pertama kan tadi dia lebih sempit setengahnya dari steam yang kedua. Jadi ketika dikasih steam dia nggak bisa langsung merespon. Nah kalau yang ini karena dia ke bawah, jadi entah itu stimulusnya itu berupa yang positif atau yang negatif, dia akan tetap merespon begitu ya di sini. Yang penting ada perintah aja begitu di sini. Tapi karena ke bawah dia agak butuh waktu untuk menaikkan kembali. Begitu. Tapi kalau yang ini bukan masuk ke refractory period berarti seperti itu. Nah sekarang sampai di sini sebelum lanjut apa ada yang ingin ditanyakan? Setelah ini kita akan coba cek yang obat-obat yang saya sebutkan tadi. Silakan jika ada yang ingin bertanya.
Cukup jelas? Permisi, Pak. Silakan. Tadi yang bagian yang ketika di Steam 2 itu yang bagian yang belum bisa naik dulu terus baru bisa naik itu namanya apa ya, Pak? Yang tadi. Kalau ini kan tadi ini ya, kalau kita di bentuk yang aslinya ada namanya refractory period, yang memang dia ketika masa itu dia nggak bisa dikasih stimulus. Nah, kalau yang ini ketika dikasih stim 2, dia nggak langsung naik karena dia memang stimulusnya itu negatif. Berbeda dengan stim pertama yang dia memang bernilai positif. Jadi dia memang turun dulu, tapi kemudian akan naik di sini. Jadi tetap akan istilahnya dikasih respon. Potensial aksi akan tetap terjadi, tapi akan ada sedikit delay begitu dibandingkan stimulus yang tadi memang nilainya negatif begitu. Kalau yang umum tadi refractory period itu yang ketika udah naik potensial aksi turun ke bawah di ini loh, yang area ini. Nah, ini namanya refractory period. Jadi memang di area itu diberi stimulus seperti apapun, mereka tidak akan merespon karena mereka masih menuju ke fase ke titik restingnya dulu. Baru ketika sudah masuk ke restingnya, mereka akan mau memberikan respon. Atau si sel itu akan mau memberikan respon lagi untuk kemudian ketika ada impuls, ada stimulus, berarti oke, gerbang NA akan dibuka lagi, kemudian sampai ke terjadinya potensial aksi. Bagaimana? Baik, Pak, terima kasih, Pak. Oke. Yang lain? Izin bertanya, Pak. Silakan. Nah, jadi kalau dikasih potensial yang negatif itu, apakah puncak membran voltage-nya sama kayak yang positif atau justru lebih rendah sebenarnya, Pak? Ini bedanya tadi di awalnya aja, Zalda. Jadi dia memang ketika mendapatkan bagian stimulus yang negatif, dia akan turun dulu nih di membran potensialnya itu akan turun sedikit, tapi kemudian dia akan naik. Jadi tetap akan merespon si impuls atau stimulus ini. Kalau untuk tingginya, kita bisa lihat di sini ya. Ini bisa saya geser sebentar, saya hilangkan anotasinya. Ini kan untuk yang negatif tadi. Ini kita bisa geser ke kanan dan ke kiri untuk melihat. Nah, ini yang positif ya. Nah, saya butuh yang di sebelahan gitu ya. Ini yang tinggi, kalau kita klik di sini akan muncul sekitar 38,4 atau mungkin sekitar 4 ya, 40 ya, 40 milivolt. Kita akan cek yang negatif. Nah, ini yang negatif 42, lebih tinggi sedikit atau hampir sama lah sekitaran itu. Jadi sebenarnya nggak akan ada bedanya. Tingginya ini kan sebenarnya dia itu sebagai semacam threshold-nya dia sampai tinggi puncak yang mampu dibentuk dia berapa gitu. Tapi ini kalau ini udah pasti melewati threshold dan potensial aksi udah pasti terjadi gitu. Bagaimana? Baik, paham, Pak. Berarti meskipun dikasih negatif pun dia cuma turun sedikit dan nggak ngerubah ketinggian potensial yang paling maksimalnya gitu ya, Pak? Iya, tidak berubah. Untuk yang membran potensial yang paling tingginya pun juga nggak bergeser sebenarnya. Gesernya pun dikit tadi ya, kelihatan di sini. Silakan. Yang lain jika ada. Terima kasih, Pak. Oke. Silakan jika ada yang ingin bertanya lagi. Bisa kita lanjut? Bisa, Pak. Oke. Nah, sekarang saya lanjut ke yang ini ya, yang drugs, yang obatnya di sini. Nah, obatnya nanti di sini. Di sini ada 3 macam obat, yaitu obat namanya ini yang saya bilang tadi itu yang atas sendiri nih, TTX, tetrodotoxin. Jadi dia itu toksin atau obat yang sebenarnya bukan obat sih, ya. Dia sebenarnya toksin begitu atau racun
yang menghambat arusnya Na. Jadi ini agak sedikit berbeda kinerjanya antara yang atas dengan yang tengah. Yang atas tuh dia itu kerjanya itu nempel di gate-nya. Nempel di gate-nya yang kemudian menyebabkan si Na itu nggak bisa keluar masuk. Tapi kalau yang bawahnya ini TEA, tetraetil amonium, dia kan kerjanya untuk menghambat K. Kalau yang ini dia itu ngeblok si apa namanya? Si gate-nya. Jadi agak sedikit berbeda. Kalau yang pertama itu lebih ke tadi ada yang nempel di gate-nya, kemudian gate-nya itu nggak mau aktif. Nah, kalau yang TEA itu memang benar-benar kayak ditutup gitu. Nanti bisa teman-teman coba cari informasinya mengenai TTS dan TEA ini, tetrodotoxin dan tetraetil amonium, yang memang kerjanya mereka tadi itu ya. Yang satu menghambat Na, yang satu menghambat K. Yang satu nggak bisa membuat Na itu keluar masuk ke dalam sel ya, membuat kan ini ya potensial aksi harus terjadi tadi dari yang nilainya minus harus ke positif tuh, ada threshold-nya dia minimal berapa. Nah itu nggak akan pernah terjadi kalau misalkan ini besar begitu. Kita akan coba cek yang TTX, tetrodotoxin yang mengganggu si Na. Kita misalkan di sini 30 deh, 30% dulu inhibitionnya. Jadi dia mengaturnya sekitar 30% itu di apa namanya? Di tahap ditutup gitu dari semua gate yang ada. Nah, itu sekitaran sini ya. Jadi dia konsentrasinya itu berapa? Ini satuannya logaritmik, hati-hati. Terus kemudian sekarang coba kita geser yang paling kanan dan kita run. Ya, kita kasih stem 1 ya yang positif. Oh, masih mau. Kalau 30 makanya ini ya, karena 30% berarti kemungkinan terjadi itu masih ada di sini. Nah, ini masih mau ya 30. Nggak ada pengaruhnya, nggak begitu signifikan. Sekarang kita coba naik sampai 80. Ini ya, sampai sekitar berapa ya? 10, 20, 30, 40 nanomolar. Sekarang kita run lagi, udah kita steam. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Stop. Nah, adanya pengaruh obat tadi menyebabkan si terutama si M ya di sini, karena kan dia yang bagian ini apa? Ketika fase naik di situ. Di sini tidak akan pernah terjadi masih mungkin potensial aksi itu terjadi, tapi cuma 20%, karena yang 80% di sini terhambat begitu. Jadi sinyal potensial aksi itu nggak akan pernah terbentuk di sini sebenarnya, karena memang dihambat sama si tetrodotoxin tadi itu. Ada kemungkinan muncul, tapi tadi itu cuma 20%. Jadi sangat sedikit. Kita ganti lagi mungkin yang 50-50 ya, coba 50. Run lagi, saya stream. Nah, ini masih muncul nih, masih mau. Nah, yang mau ini karena ada factory period itu ya. Nah, ini masih mau. Terlalu buru-buru. Masih ada chance 50% untuk kemudian dia masih mau terus ya, masih yang kalau 50%. Tapi tadi ketika 80 sudah nggak mau sama sekali. Sekarang kita coba obat yang kedua. Untuk obat yang kedua ini kita buat 0. Nah, yang kedua kita buat misalkan langsung 80 tadi biar kelihatan efeknya.
Ada yang bisa ngasih tahu saya kira-kira apa yang terjadi di sini? Yang kedua tadi yang aktif adalah TEA, tetraethylene amonium, yang dia kerjanya adalah menghambat kalium. Menghambat kalium tadi. Ada yang tahu nggak kira-kira? Apa yang bisa kalian sampaikan dari grafik yang ini? Nah, ini terutama masuk area ini. Apa yang bisa teman-teman sampaikan dari grafik ini? Silakan. Ada yang tahu? Saya coba ulang lagi ya. Saya ke sistem. Ada yang tahu kira-kira? Izin menjawab, Pak. Silakan. Kalau dari grafik yang terjadi tidak berpengaruh, Putus Pak. ada. Ulang Ya. dikit. Kalau dari yang grafik yang saya lihat, disimpulkannya itu berarti pemberian stimulus itu tidak berpengaruh karena sudah adanya pemberian obat yang itu tadi, Pak. Hubungannya sama K yang dihambat apa? Bisa mengaitkan nggak sama itu? Mungkin hubungannya karena K-nya itu dihambat, jadi stimulusnya juga ketika kita memberikan stimulus tidak bisa terjadi potensial aksi gitu, Pak, mungkin. Ini yang merah-merah ini merahnya potensial aksi ini. Oh, muncul. iya. Hubungannya sama K apa? Dikaitkan sama proses tadi terjadinya potensial aksi. K itu pada bagian apa? K itu akhirnya aktif atau terbuka. Nah, itu terbuka sebelum yang resting potensial, Pak. Nah, dia kan ketika turun di sini kan, dia itu sebenarnya ketika turun ini K itu terbuka. Tapi ketika si obat ini aktif, K itu nggak mau terbuka. Jadi makanya di dalamnya sel itu dia akan tetap positif. Makanya dia di sini tuh akan keluar, tapi keluarnya di sini karena kemungkinannya adalah Na tadi ya, dan bisa ada kemungkinan yang lain yang ada leakage yang menyebabkan dia bisa turun, tapi kemudian tetap akan naik lagi. Karena tadi itu tidak ada yang menyebabkan yang dari dalam sel untuk bisa keluar begitu. Jadi tadi sempat yang disampaikan Zalda ini dikasih stimulus pun nggak akan ngefek, akan muncul terus nih potensial aksi kayak gitu. Kalau ini obat ya, kalau TEA itu beda dengan tadi yang tadi vaksin. Nah ini salah satu efeknya nanti itu nggak akan pernah turun si resting potensialnya, membran potensialnya karena yang di dalam sel terlalu positif. Teman-teman bisa lihat yang bagian N-nya di sini ya terutama ya. N-nya dia akan lurus terus karena N yang berhubungan dengan si K kayak gitu. Kita akan coba run lagi. Sistem. Nah, ya. Jika sistem pun nilainya sekitaran mendekati angka 0 gitu ya. Tapi dia nggak terjadi potensial aksi di sini, tapi nilainya itu tinggi gitu sebenarnya, nilai membran potensialnya. Jadi bukan pada fase resting sebenarnya dia, tapi di dalam sel itu masih tetap positif terus karena ion K-nya yang ada di dalam sel itu nggak bisa keluar karena terhambat oleh si TEA tadi itu.
Silakan jika ada pertanyaan lagi. Izin bertanya, Pak. Ya. Kan dari simulasi yang TTX sama TEA kan kita bisa lihat perbedaan lewat grafik ya, Pak. Apakah perbedaan itu juga muncul di fisik si pasien begitu, Pak, saat diberi TTX, saat dikenai TTX ataupun diberikan obat TEA? Iya, Umam. Jadi kalau yang ini nanti kan ini masih secara visual sinyalnya kan ya, sinyal dari membran potensialnya. Kalau misalkan yang terjadi pada tubuh manusia nanti tergantung di area yang kena si obat ini biasanya. Misalkan pada orang yang memakan ikan tadi ya, si TTX yang dia itu kerjanya itu menghambat si NA. Nah, itu kan tanda-tanda awal ketika memang si toksin ini masih ada di ikannya dan kemudian termakan sama orang itu adalah mati rasa. Yang itu artinya adalah impuls yang dari luar, informasi yang dari luar tidak akan pernah tersalurkan sampai kemudian orang merasakan. Sehingga akhirnya efeknya apa? Ya mati rasa tadi itu, nggak bisa merasakan. Yang seharusnya ini ya, apa sensor-sensor yang ada di lidahnya manusia bisa merasakan seperti apa yang dimakan, akhirnya tidak bisa merasakan tadi mati rasa sebagai tanda awal. Tapi kemudian si toksin ini kan masih bisa kemana-mana yang kemudian bisa aja menyebabkan apa ya istilahnya gangguan pada area-area tubuh yang lain yang cara kerjanya dia sama menghambat gerbang NA-nya agar sehingga potensial AC itu tidak terjadi kayak gitu. Kalau secara ini ya, secara fisiknya itu akan terjadi seperti apa? Tergantung dia nempelnya di mana begitu, karena untuk istilahnya potensial AC ini kan bisa macam-macam yang seperti saya sampaikan tadi. Kalau misalkan di otot ya jadinya kontraksi ototnya, kalau misalkan di jantung ya jadi detak jantungnya, atau mungkin jadi yang untuk menghasilkan kelistrikan jantungnya. Atau kalau misalnya di sel saraf ya ini sebagai pemberi ini yang mampu untuk meneruskan informasinya, meneruskan impulsnya seperti itu. Jadi memang ini kita tunjukkan di sini secara mikro dulu, tapi secara makronya yang secara fisik ya tadi itu efek-efeknya bisa macam-macam. Itu kalau TTX ya, kalau TEA memang karena dia obat begitu ya, itu mungkin memang ada kondisi, saya belum baca lebih detailnya, tapi yang dia kerjanya adalah menghambat si JIT-nya K, yang artinya mencoba untuk mempertahankan, sebenarnya ya fungsinya, mencoba mempertahankan di dalam sel itu agar tetap positif. Tadi itu. Tapi kalau misalkan sampai 100% si channel K ini ditutup, tadi adanya impuls pun ternyata tidak mempengaruhi si membran potensial. Dia akan selalu tetap di sekitaran tadi. Kalau di sini di sekitaran 0. Efeknya seperti apa? Ya nggak akan ada perintah yang diteruskan sebenarnya. Mungkin membran potensialnya akan positif, tetapi potensial aktif itu tidak terjadi. Gitu. Iya, baik Pak. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Silakan jika ada yang ingin bertanya. Oke, kalau tidak ada, ini materinya hanya sampai di sini. Kalau dari saya, nanti saya minta tolong teman-teman yang main-main dengan coding dari software ini. Nanti dibukanya di MATLAB. Nanti apa aja yang yang bisa teman-teman coba. Bentar. Saya akan coba ini ya. Ini ada tugas kelompok. Nanti cobanya kan di sini ada berapa orang ya totalnya? Ada yang tahu? Saya nggak hafal nih untuk T1, T2-nya.
Nanti atau mungkin kalau tidak ya udah yang ada sekarang aja. Jadi nanti saya minta tolong karena ini ada sekitar 51, saya minta dibagi menjadi berapa ya? Jadi 10, kebanyakan nanti. Jadi 8 kelompok, jadi satu kelompok 6, terserah nanti anggotanya silahkan memilih sendiri atau mungkin dibagi sendiri. Nanti yang dikerjakan itu sebagai berikut. Nanti coba ini ya, ada beberapa hal yang harus dijelaskan, mulai dari jelaskan hubungannya antara nilai M, N, dan H dan potensial aksi. Kemudian apa yang terjadi jika kita memberikan dua stimulus yang dekat satu dengan yang lainnya dan kurang dari 0,5, ini milisecond ya harusnya, milisecond. Apa yang terjadi? Kemudian yang ketiga, mengapa ini ya, Hastings-Hasley simulator hanya memperhitungkan sodium dan potasium ion channels. Kenapa hanya dua ini? Kemudian gunakan tadi Hastings-Hasley simulator dan kemudian jelaskan bagaimana kemudian obat-obat itu bekerja di sana berdasarkan grafik yang dihasilkan. Jadi nanti dikasih screen capture hasil HH simulatornya di sini, kemudian dijelaskan bagaimana ketika MNH itu berubah, kemudian potensial aksi terjadi dan lain sebagainya. Nah, di sini saya minta nanti untuk masing-masing kelompok mencoba ini ya, macam-macam persentase. Jadi saya minta coba, misalkan tadi kan sudah saya kasih tunjuk beberapa. Nah, silakan dicoba ketika si TTX 100%, tapi yang TEA itu 0. Kemudian ganti yang TEA 100, yang TTX 0. Kemudian coba yang dua-duanya 50. Nah, coba 3 itu sama. Nah, ini tadi kan ada satu yang masih belum kita coba, yang paling bawah. Nah, itu silakan dicoba, itu kira-kira efeknya seperti apa. Nah, ini tadi itu nomor 4 dan nomor 5. Please make your own HH simulator using MATLAB. Jadi tolong buat versi kalian sendiri begitu untuk HH simulatornya. Nggak perlu sampai detail kayak begitu. Teman-teman cukup fokus tadi yang bagian ini ya. Istilahnya membuat ini si rumus-rumus ini ke dalam MATLAB sehingga nanti endingnya kalian plot untuk menjadi tadi potensial aksi tadi itu. Nah, nanti untuk tugasnya ini dikumpulkan sebelum UAS. Jadi mungkin teman-teman punya waktu sekitar 3 minggu untuk mengerjakan. Nanti sebelum UAS silakan dikumpulkan. Dan saya cuma menerima nanti tiap kelompok maksimum 6. Jadi kalau misalnya ada orang yang ke-7, nah orang yang ke-7 nggak akan saya masukkan nilainya. Sampai di sini, ada yang ingin ditanyakan? Izin tanya, Kak. Ya, silakan. Untuk kelompoknya itu dalam satu kelas yang sama ya, Pak? Nah, usahakan ya lebih mudah dalam satu kelas yang sama. Karena nanti kan untuk menilainya lebih mudah jadinya. Kemudian untuk pengumpulannya nanti ini aja ya, karena susah untuk mengumpulkan by Hebat, nanti kumpulkan ke email saya. Kumpulkan ke email sehari sebelum UAS, nanti mungkin untuk tanggalnya akan saya sampaikan lebih lanjut. Ada lagi? Apakah ada pertanyaan lagi terkait tugasnya atau mungkin materinya tadi? Kalau misalkan tidak ada, mungkin bahasanya stop dulu.